Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 TPB 20 dalam mata kuliah biologi dasar. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan tentang organisme vertebrata. Sebelum itu, izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri. Saya Arif Fadil Muhammad dengan NIM 120210021 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Elsia Prina Manurung dengan NIM 1202-10240 dari Prodi Teknik Sipil. Saya Bintar Resiaan dengan NIM 120300105 dari Prodi Teknik Kelautan. Kita langsung aja yuk. Vertebrata merupakan hewan yang memiliki tulang belakang atau punggung. Tulang belakang adalah tulang yang berruas-ruas dan berderet dari leher sepanjang punggung sampai ekor. Sumsum tulang belakang yang terdapat dalam ruas-ruas tulang belakang dan otak merupakan susunan saraf pusat. Vertebrata merupakan anggota atau subfilum dari filum Chordata. Ciri-ciri vertebrata. Yang pertama, tubuh terdiri dari kepala, badan, dan dua pasang alat gerak. Beberapa spesies mempunyai ekor. Kedua, sistem pencernaan memanjang dari mulut hingga anus, dilengkapi dengan kelenjar pencernaan. Yang ketiga, sistem peredaran darah tertutup. Yang keempat, alat ekskresi berupa ginjal. Yang kelima, alat pernapasan berupa paru-paru, kulit, atau insang. Dan yang keenam, sepasang alat reproduksi di kanan dan di kiri. Dan yang ketujuh, sistem endokrin berfungsi menghasilkan hormon. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang kesembilan, sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan sel-sel darah. Yang kesepuluh, sistem gerak terdiri dari rangka sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak. Subfilum vertebrata terbagi menjadi 5 kelas, yaitu ikan atau fiskus, amfibi atau amfibia, reptil atau reptilia, dan mamalia atau mamalia. Yang pertama yaitu ikan atau Pisces. Pisces merupakan hewan akuatik yang berdarah dingin dan bernapas dengan insang. Insang dilindungi oleh tutup bernama operculum. Pada beberapa jenis ikan, rongga insangnya meluas membentuk lipatan tidak teratur yang disebut labirin, yang berguna untuk menyimpan udara sehingga ikan tersebut dapat hidup di lingkungan yang kurang oksigen. Tubuh ikan ditutupi sisik yang sekaligus berfungsi sebagai rangka luar dan dilengkapi dengan sirip-sirip yang membantu berenang dan menjaga keseimbangan tubuh ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Ada yang melalui ventilasi internal dan beberapa ada yang melalui fertilisasi eksternal. Yang kedua yaitu amfibi. Amfibi merupakan hewan berdarah dingin dengan kelembapan kulit yang tinggi, tubuhnya tidak tertutupi rambut ataupun bulu, dan memiliki kemampuan hidup di air maupun di darat sesuai namanya. Pada umumnya, amfibi memiliki siklus hidup awal di perairan dan siklus hidup kedua di daratan. Adanya perpindahan habitat dari perairan ke daratan tersebut menyebabkan adanya perubahan pola-pola penyesuaian hidup pada lingkungan air dan daratan. Pada saat hidup di air, amfibi bernapas dengan insang dan bergerak dengan cara berenang. Setelah pindah habitat ke daratan, berkembanglah kaki sebagai alat gerak, paru-paru sebagai organ pernapasan, sebagai pengganti insang dan nares untuk pengambilan gas-gas pernafasan. 3. Reptil. Reptil adalah binatang dengan kulit yang kering dan tertutup oleh sisik-sisik atau papan-papan dermal. Sebagai hewan darat yang hidup di daratan yang kering, kulitnya memiliki lapisan berbahan tanduk yang tebal. Lapisan ini mengalami modifikasi menjadi sisik-sisik dan sedikit sekali mengandung kelenjar kulit. Reptilia memiliki sistem peredaran darah yang sempurna dibandingkan amfibi dan fiskus.
Pada umumnya, reptil bernafas menggunakan paru-paru, tetapi ada juga yang pengambilan udaranya dibantu oleh lapisan kulit yang berada di sekitar kloaka. Reptil memiliki sepasang paru-paru yang berukuran relatif besar. Strukturnya seperti rumah lebah, berpetak-petak. Paru-paru terdiri dari beberapa lipatan dinding yang berfungsi untuk memperbesar permukaan pertukaran gas. Dan yang selanjutnya yaitu Aves. Kelas Aves atau burung adalah vertebrata yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu yang dianggap sebagai modifikasi sisik epidermis dan fungsinya sebagai isolator. Kulitnya tidak berkelenjar kecuali pada bagian ekor. Alat gerak bagian depan sudah termodifikasi menjadi sayap yang digunakan untuk terbang. Aves memiliki struktur dan fisiologi yang diadaptasikan untuk terbang, dan yang paling utama adalah sayap. Terbang membutuhkan banyak energi dari metabolisme yang aktif. Burung bersifat endotermik, yaitu mereka menggunakan panas metaboliknya untuk mempertahankan suhu tubuh yang lebih tinggi dan konstan. Dan yang kelima yaitu mamalia. Mamalia adalah kelas hewan vertebrata yang terutama dicirikan oleh adanya kelenjar susu yang pada betinanya menghasilkan air susu sebagai sumber makanan untuk anaknya. Selain itu, pada mamalia juga terdapat rambut. Tubuhnya berdarah panas atau homo iotem. Anggota gerak bagian depan dapat termodifikasi untuk berlari, menggali lubang, dan terbang. Dibandingkan dengan kondisi vertebrata yang lainnya, jumlah tulang tengkorak pada mamalia banyak mengalami reduksi. Sistem saraf pada mamalia secara umum memiliki tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kelas lain. Sistem pernapasan mamalia bermula dari hidung. Sistem pencernaannya terdiri atas kelenjar pencernaan dan organ pencernaan. Mamalia melakukan fertilisasi secara internal. Perkembangan embrio yang terjadi di dalam uterus dengan lama masa kandungan yang bervariasi tergantung pada jenisnya. Peranan vertebrata bagi manusia. Hewan dalam film vertebrata memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Dari kelas Pisces, misalnya dapat digunakan sebagai sumber protein, vitamin, mineral, dan omega 3 yang dibutuhkan oleh manusia. Kelas amfibi dalam rantai makanan memiliki posisi yang penting sebagai pengatur populasi serangga yang menjadi hama pertanian. Kelas reptil memiliki peranan yang juga penting dalam pengendalian tikus, misal ular. Kelas Aves juga memiliki peranan yang penting, yaitu sebagai sumber makanan, misalnya ayam dan bebek. Kelas mamalia juga memiliki peranan yang penting bagi kehidupan manusia, diantara sebagai sumber makanan, misalnya kambing, sapi, dan lain-lain. Membantu penyerbukan bunga, misalnya kelelawar, sebagai alat transportasi, misalnya kuda, dan masih banyak lagi. Nah, sekian penjelasan tentang vertebrata dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dalam video ini, kami mohon maaf. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.